Halo, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah buku yang luar biasa, yaitu Rahasia Cinta Ilahi karya A. Helwa. Ini bukan sekedar buku ya, tapi lebih seperti peta perjalanan. Sebuah panduan untuk merasakan iman bukan sebagai kumpulan aturan yang kaku, melainkan sebagai sebuah hubungan cinta yang mendalam dan sangat personal dengan Sang Pencipta. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Coba deh, renungkan sejenak pertanyaan ini. Pernah nggak sih Anda merasa, saya ini banyak dosa, nggak pantas banget. Atau merasa ada jarak yang begitu jauh antara diri Anda dan Tuhan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, perasaan inilah yang menjadi titik awal pembahasan kita. Karena buku ini berbicara langsung ke dalam hati yang merasakan hal itu. Dan inilah misi dari buku ini. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Buku ini ditujukan bagi siapapun yang mungkin merasa pengalaman beragamanya itu seperti musim dingin. Dingin, kaku, penuh aturan yang memberatkan. Padahal, seharusnya iman itu terasa seperti musim semi yang memberi kehidupan, kehangatan, dan menumbuhkan jiwa. Nah, untuk bisa memahami jalan cinta ini, kita tentu harus mulai dari sumbernya kan? Jadi di bagian pertama ini, kita akan melihat bagaimana buku ini memandang Tuhan sebagai sumber dan asal mula dari segala cinta yang ada di alam semesta. Oke, pertama-tama penting banget untuk kita pahami istilah Allah. Ini bukan merujuk pada Tuhan yang berbeda ya. Ini adalah kata dalam bahasa Arab untuk Tuhan yang esa, Tuhan yang sama yang juga disembah dalam tradisi Ibrahim lainnya. Pribadi yang sama, yang keagungannya jauh melampaui segala konsep manusia, termasuk batasan gender. Sekarang, buku ini menjelaskan perbedaan yang sangat krusial antara keadilan dan rahmat. Keadilan ilahi itu bisa dibilang seperti keseimbangan. Anda mendapatkan apa yang setimpal dengan perbuatan Anda. Tapi rahmat ilahi, wah, ini levelnya beda. Rahmat itu artinya Anda diberi jauh lebih banyak, lebih indah dari apa yang seharusnya Anda terima atau yang pernah bisa Anda usahakan. Ini adalah anugerah murni. Dan konsep rahmat ini tergambar dalam salah satu nama Tuhan yang paling indah, Ar-Rahman. Ini bukan sekedar kasih sayang biasa, tapi rahmat yang total dan tak terbatas. Yang menarik, akar katanya raham. Itu juga berarti rahim. Coba bayangkan, sebuah rahim, fungsinya apa? Melindungi, menutrisi, memberi kehidupan. Nah, seperti itulah cinta Tuhan, menyelimuti dan memelihara seluruh ciptaannya. Dan rahmat itu nggak pernah absen. Bahkan atau mungkin terutama di saat-saat tergelap kita. Seperti kata Rumi, seringkali harapan itu justru muncul saat kita merasa sudah di titik paling bawah. Ini adalah pengingat yang indah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, seringkali datang dari arah yang tidak kita duga sama sekali. Jadi, ini adalah poin utamanya yang mengubah segalanya. Buku ini menegaskan bahwa Tuhan itu bukan sekedar memiliki sifat cinta atau melakukan tindakan cinta. Tidak, Tuhan adalah cinta itu sendiri. Esensinya adalah cinta. Sama seperti kita tidak bisa memisahkan air dari lautan, kita pun tidak bisa memisahkan cinta dari Tuhan. Oke, kalau Tuhan esensinya adalah cinta, lalu di mana posisi kita dalam semua ini? Siapa kita dalam hubungan ini? Nah, sekarang kita akan menggeser fokus dari hakikat Tuhan ke hakikat diri kita sebagai ciptaannya. Ini pesan yang sangat personal, langsung untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kehadiran Anda di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan kosmik. Buku ini menegaskan bahwa Anda adalah ciptaan yang disengaja, sebuah mahakarya yang direncanakan dan diinginkan oleh Tuhan yang maha sempurna. Dan ini adalah pesan yang sangat membebaskan. Nilai dan harga diri kita itu ternyata tidak ditentukan oleh pencapaian kita, atau bahkan oleh kegagalan kita. Nilai kita itu bersifat intrinsik, sudah ada sejak awal, hanya karena fakta bahwa kita adalah ciptaan dari Tuhan yang sempurna. Titik. Untuk memahami ini lebih dalam, buku ini memperkenalkan konsep indah bernama fitrah. Anggap saja fitrah ini seperti pengaturan pabrik atau default setting spiritual kita. Ini adalah kondisi murni kita, di mana hati kita secara alami sudah selaras dengan kebaikan dan sudah terhubung dengan Tuhan, bahkan sebelum kita lahir. Jadi perjalanan spiritual kita bisa digambarkan seperti ini. Kita semua memulai dengan fitrah, dengan kebaikan bawaan. Tapi seiring kita menjalani hidup dengan segala pengalamannya, kita jatuh ke dalam kondisi lupa akan hakikat sejati kita, yang disebut nisyan. Makanya tujuan perjalanan spiritual kita itu bukanlah untuk menjadi orang baru, tapi untuk mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Pernah merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang tapi tidak tahu apa?
Nah, kutipan Rumi ini menjelaskannya dengan sempurna. Rasa rindu dan gelisah itu adalah jiwa kita yang, jauh di dalam sana, masih samar-samar mengingat rumah aslinya. Kita benci penjara kelupaan ini, karena jiwa kita tahu, kita diciptakan untuk kebebasan dan cinta yang lebih luas. Nah, semua ini membawa kita ke bagian terakhir, yang paling transformatif. Kalau kita sudah punya nilai itu dari awal, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita pulang dan mengingat kembali nilai ilahi kita? Ini dia pergeseran perspektifnya. Seringkali kita berpikir perjalanan spiritual itu seperti mencari sesuatu yang ada di luar sana. Padahal, buku ini mengajak kita untuk melihatnya sebagai perjalanan ke dalam. Bukan tentang menemukan Tuhan, tetapi tentang kembali pada hubungan mesra yang sebenarnya sudah ada, yang mungkin hanya tertutup oleh debu dan kabut kelupaan. Analogi dari Rumi ini benar-benar pas untuk menutupnya. Bayangkan, cinta dan rahmat Tuhan itu seperti cahaya bulan. Dia selalu ada di situ, menyinari seluruh langit tanpa henti. Tugas kita apa? Bukan untuk menciptakan cahaya itu. Tugas kita hanyalah membuka jendela hati kita, membersihkannya, supaya cahaya yang sudah ada itu bisa masuk dan menerangi ruangan kita. Kita akhiri pembahasan kita di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Pertanyaan yang merangkum seluruh pesan inti dari rahasia cinta ilahi. Coba bayangkan, apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika perjalanan spiritual Anda bukan lagi tentang berjuang mati-matian untuk menjadi layak di hadapan Tuhan, tapi tentang perjalanan yang damai untuk mengingat kembali bahwa Anda sudah layak sejak awal.